Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan salah satu materi mata kuliah linguistik umum, yaitu kontak bahasa. Kami dari kelompok 5, kelas R1C, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Indraprasta PGRI, dengan anggota kelompok Alessandra Geraldine, Arya Julian Fajar, Fadia Latifah Putri Arfianto, Nazila Turahma Fitriana, Cindy Oktaviani, dan Zahra Safa Aulia. Materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah akibat dari adanya kontak bahasa, yaitu interferensi, integrasi, alih kode, dan campur kode beserta contohnya. Kontak bahasa. Kontak bahasa adalah adanya pengaruh antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain, sehingga menyebabkan adanya perubahan bahasa atau percampuran bahasa. Dalam masyarakat yang terbuka, di mana masyarakatnya dapat menerima kedatangan anggota dari masyarakat lain, baik dari satu atau lebih dari satu masyarakat, akan terjadilah apa yang disebut kontak bahasa. Akibat dari adanya kontak bahasa yaitu interferensi, integrasi, alih kode, dan campur kode. Akibat dari adanya kontak bahasa yang pertama adalah interferensi. Interferensi yaitu terbawanya unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang digunakan sehingga tampak adanya penyimpangan kaidah bahasa yang sedang digunakan itu. Berikut adalah contoh-contoh dari interferensi. Contoh interferensi pada tatanan fonologi. Penutur bahasa Jawa mengucapkan kata-kata bahasa Indonesia yang dimulai dengan B, D, J, dan G, maka konsonan tersebut akan didahuluinya dengan bunyi nasal yang homorgan. Jadi, kata Bogor akan diucapkan Bogor, kata Depok menjadi Depok, dan kata gosip menjadi gosip. Selanjutnya, contoh interferensi pada tatanan gramatika. Penggunaan prefiks ke seperti pada kata kepukul, ketabrak, dan kebaca yang seharusnya terpukul, tertabrak, dan terbaca. Berikut contoh interferensi dalam tatanan sintaksis atau tata kalimat. Susunan kalimat pasif. Makanan itu telah dimakan oleh saya. Dalam bahasa Sunda, susunannya adalah makanan teh atas dituang ku abdi, yang dimana seharusnya susunan bahasa Indonesia yang baku adalah makanan itu telah saya makan. Contoh interferensi dalam bidang leksikon atau kosakata yaitu digunakannya kata-kata dari bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang digunakan. Misalnya, saat bicara bahasa Indonesia terbawa masuk kata-kata dari bahasa lain seperti hadiahnya bagus banget, thanks. Selanjutnya adalah integrasi. Apa sih integrasi itu? Integrasi adalah unsur-unsur dari bahasa lain yang terbawa masuk yang sudah dianggap diperlakukan dan dipakai sebagai bagian dari bahasa yang menerimanya atau dimasukinya. Contoh dari integrasi misalnya kata polisi dari police, telepon dari telepon, yang menunjukkan adanya integrasi bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Contoh lainnya seperti dongkrak dari domkrach, pelapor dari follower, sakelar dari shakeler, sistem dari system, dan lain sebagainya. Alih kode. Alih kode yaitu beralihnya penggunaan suatu bahasa atau ragam bahasa tertentu ke dalam bahasa atau ragam bahasa lain. Umpamanya, ketika dua orang berbicara menggunakan bahasa Indonesia dan orang ketiga yang tidak mengerti bahasa Indonesia tetapi mengerti bahasa Inggris dan dua orang yang sedang berbicara dapat berbahasa Inggris, maka kemudian digunakan bahasa Inggris. Setelah orang ketiga pergi, maka mereka kembali menggunakan bahasa Indonesia. Alih kode juga dapat terjadi karena sebab lain, seperti perubahan situasi atau topik pembicaraan. Dalam contoh ini terjadi
perubahan karena perubahan situasi dan pokok bahasan. Contoh ini dilakukan oleh dua pembicara, yaitu S dan M. S, apakah Bapak sudah jadi membuat lampiran untuk surat ini? Oh ya, sudah, inilah. S, terima kasih. M, surat itu berisi permintaan borongan perbaikan kantor sebelah. Saya sudah kenal dia, orangnya baik, banyak relasi, dan tidak banyak mencari untung. Lah yen saiki usahane pengen maju, kudu wani ngene. S, pancen ngeten Pak. M, pancen ngeten piye? S, tegesipun mbok modalipun kados menapa menawi. M, menawi ora akeh hubungan lan olehe mbati kakehan usahane ora bakal dadi ngono karepmu. S, lah inggih ngeten. M, oh ya, apa surat untuk Jakarta sudah jadi dikirim kemarin? S, sudah Pak, bersama surat Pak Ridwan dengan kilat khusus. Campur kode. Campur kode adalah dua bahasa atau ragam bahasa atau lebih yang digunakan di saat yang bersamaan dan biasanya terjadi dalam situasi santai dan bisa terjadi di saat situasi formal. Hal itu terjadi karena ketiadaan ungkapan yang harus digunakan dalam bahasa yang sedang digunakan. Dalam campur kode, peristiwa itu terjadi dengan disadari oleh si pembicara. Contoh dari campur kode. Yang pertama, nomorku ora embo save to. Yang kedua, si Anya dilihat dari fotonya gelis pisan ya. Yang ketiga, belilah paket internet Indosat 4GB dan gratis nelpon bareng soulmate-mu seharian. Yang keempat, jadilah orang yang tidak gerusa-gerusu tetapi alon-alon saja. Yang kelima, meeting hari ini akan membahas tentang urgent agenda yang akan dilakukan within this week. Sekian materi yang dapat kami presentasikan tentang interferensi, integrasi, alih kode, dan campur kode. Kiranya apa yang sudah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf bila masih ada terdapat kekurangan dalam presentasi dan materi kali ini. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.